Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi dalam jaringan atau sering kita sebut dengan komunikasi daring. Nah, untuk KD untuk komunikasi dalam jaringan ini ada pada KD 3.10 menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Kemudian pada KD keterampilannya itu ada pada KD 4.10 yakni melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Kemudian pada IPK. Nah, pada IPK-nya itu indikator pencapaian kompetensinya itu pada KI pengetahuan itu menentukan komponen pendukung komunikasi dalam jaringan. Pada KI pengetahuan itu ada dua. Yang kedua itu membandingkan jenis komunikasi dalam jaringan. Untuk KI keterampilannya itu menyajikan komunikasi asinkron, itu nanti bentuknya email gitu. Kalian nanti mempraktikkan email, mengirim email. Itu untuk IPK-nya. Selanjutnya itu untuk tujuan pembelajaran. Diharapkan itu setelah membaca teks PowerPoint, siswa dapat menentukan komponen pendukung komunikasi dalam jaringan dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati beberapa gambar yang ditampilkan pada slide PowerPoint, siswa dapat membandingkan jenis komunikasi daring dalam jaringan dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah membaca handout, siswa dapat menyajikan komunikasi asinkron, itu email, yang ini nanti kita praktikkan email, itu dengan sikap kemandirian dan kedisiplinan, tentunya waktu. Oke, nanti di sini perhatikan gambar berikut ya. Dari gambar 1, ada gambar 2, kemudian kita ke gambar 3, dan gambar 4. Dari keempat gambar ini pasti memiliki perbedaan. Nah, coba apa yang kalian komentar kalian mungkin tentang gambar ini. Kemudian tanggapannya bagaimana tentang gambar tersebut. Kemudian mungkin bisa software yang digunakan apa ya, begitu. Kemudian ada perbedaannya apa saja dan lain sebagainya. Nanti akan terbantu dengan gambar ini nanti kalian akan dituntun untuk mengerjakan. Nah, nanti step by stepnya ada di LKPD. Nanti yang sudah Ibu share itu lewat Google Classroom kalian. Begitu. Nanti silahkan dianalisa sesuai dengan aspek-aspek yang sudah ditentukan. Begitu. Nanti silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok yang sudah ditentukan. Oke, kita ke materi ya. Untuk materi ini tentang kita ke komunikasi dulu di sini. Menurut Ahmad S. Ruki, komunikasi merupakan proses pemindahan dan pertukaran pesan, di mana pesan ini dapat berupa fakta, gagasan, perasaan, data, atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Itu komunikasi. Sebenarnya komunikasi itu sudah dilakukan kalian setiap hari. Sebelum berangkat sekolah pamitan dengan orang tua, salim dan lain sebagainya. Itu sudah termasuk komunikasi. Nah, di sini juga ada pengertian yang lain. Misalnya komunikasi itu adalah proses penyampaian makna dari satu entitas ke kelompok, dari satu entitas ya, entitas yang dari suatu kelompok itu ke kelompok lain melalui penggunaan apa, tanda, simbol, dan juga aturan yang memang sudah dimengerti oleh masing-masing pihak gitu. Ada tanda-tanda yang memang hanya dimengerti oleh orang satu dengan orang yang lainnya, yang orang tersebut yang tahu. Kemudian bisa juga apa, penyampaian aktivitas informasi, baik itu pesan, tadi apa, ide, gagasan, kemudian apalagi fakta gitu, dari satu pihak ke pihak yang lain
yang dapat dilakukan secara apa? Langsung maupun tidak langsung. Itu pengertian komunikasi. Selanjutnya, itu tentang komunikasi dalam jaringan. Komunikasi dalam jaringan di sini pengertiannya adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan informasi atau pesan dilakukan dengan menggunakan internet atau dunia maya, atau dalam arti kita menggunakan jaringan. Komunikasi dalam jaringan sendiri itu eh, tergantung pada kadang sinyal, kemudian kalau wifi ya kecepatan bandwidthnya bagaimana dan lain sebagainya, itu bisa berpengaruh. Nah, selanjutnya nanti komunikasi dalam jaringan sebenarnya setiap hari praktek kalian gitu. Bisa menggunakan apa? WA seperti itu ya, yang sering mungkin WA itu yang sering digunakan. Kemudian macam komunikasi dalam jaringan. Dalam komunikasi dalam jaringan itu ada dua, yakni komunikasi sinkron dan asinkron. Sinkron itu maksudnya langsung, sedangkan asinkron itu komunikasi tidak langsung. Untuk selanjutnya nanti coba kita lihat ke sini. Nah, di sini ada pengertiannya. Komunikasi sinkron itu komunikasi yang dilakukan pada waktu yang bersamaan, artinya real time. Waktunya ya saat itu. Kemudian memakai media perantara berupa komputer, smartphone, atau alat sejenisnya. Nah, di dalam komunikasi ini bisa menggunakan apa saja langsung ya. Untuk contohnya sendiri, itu bisa tadi WhatsApp itu bisa langsung dan juga bisa tidak langsung. Kemudian setelah komunikasi sinkron kita ke komunikasi contohnya dulu. Contoh komunikasi sinkron. Untuk komunikasi sinkron sendiri, contohnya FaceTime. FaceTime itu ini merupakan aplikasi atau software dari Apple ya. Di sini bisa melakukan panggilan video, audio itu melalui iPhone, iPad atau iPad Touch. Jadi tidak semua karena memang Apple itu untuk golongan menurut saya tidak banyak menggunakan, tapi saya sendiri untuk tidak memilih kalau membeli misalnya disuruh beli smartphone itu bisa selain Apple karena memang spek dan juga di situ tidak menggunakan Gmail karena tidak bekerja dengan Google. Untuk Google sendiri ada beberapa tipe merek Android yang memang tidak bekerja sama dengan Google. Contohnya Huawei dan juga Apple itu sendiri. Nah, perusahaan-perusahaan itu tidak bekerja, makanya di situ tidak mengenal Gmail gitu. Nah, untuk misalnya kalau misalnya untuk tidak menggunakan Gmail, makanya jadi untuk kita misalnya pembelajaran setiap hari itu tidak apa ya kurang kurang bisa mengikuti karena memang kebanyakan kita menggunakan Gmail. Saya punya teman di situ punya Huawei, dia beli Huawei, ya mungkin untuk harga juga tidak sedikit gitu. Untuk merek Huawei memang dari segi hardware bagus ya, tapi di situ tidak mengenal email gitu. Dia tidak kerja sama dengan Google, makanya tidak pakai email. Makanya padahal beliau dosen gitu, setiap hari harus menggunakan email. Makanya harus beli dia mau tidak mau menggunakan Android atau perangkat yang lain gitu, agar kinerjanya itu bisa tersupport. Itu untuk FaceTime. Kemudian untuk Skype sendiri, nah di Skype ini adalah aplikasi bawaan dari atau keluaran dari Microsoft.
Di sini Skype itu untuk kapasitasnya partisipannya itu maksimal 100 ya. Untuk waktunya di sini eh, dibatasi 100 jam per bulan. Tidak boleh lebih dari itu. Kemudian untuk per hari tidak boleh lebih dari 10 jam untuk Skype sendiri. Nah, untuk panggilan pribadinya itu tidak boleh per panggilan itu 4 jam per panggilan video pribadi untuk Skype. VC, video call melalui Messenger. Untuk Messenger sendiri di sini saya pernah menggunakan ya karena Messenger menurut saya efisien dan efektif sekali gitu. Misalnya ya, kita bisa melakukan video call gitu. Aplikasi yang sangat paling mudah itu menurut saya Messenger karena hampir semua orang punya Facebook ya. Messenger itu apa ya? Terkait dengan Facebook, kita bisa melakukan video call dengan teman ataupun rekan di negara lain. Kalau misalnya kita pakai WhatsApp itu kan ada aturan tertentu yang mungkin harus di setel bagian mana dan lain sebagainya. Kalau Messenger enggak gitu. Sana punya sini punya kita sudah langsung bisa video call yang menurut saya belum tidak batasan waktunya saya belum menemukan tapi sepanjang saya video call itu sampai berjam-jam belum karena memang tidak pernah melebihi dari 2 jam. Itu untuk Messenger sendiri. Kemudian komunikasi sinkron. Komunikasi sinkron di sini komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda, artinya tidak pada satu waktu atau real time. Nah, contohnya email. Email sendiri itu bisa kita bisa melakukan komunikasi dengan email. Nah, di dalam email ini untuk mengirimnya sendiri kapasitasnya itu file file segala macam file itu tidak boleh lebih dari 1,5 mega kalau nggak salah ya 2,5 atau 1,5 ya itu pokoknya ada batasan waktunya yang sangat sedikit. Nah, kita nggak bicara ke situ. Nah, untuk email sendiri mungkin setiap orang yang punya Android khususnya yang memakai Gmail itu sudah Android yang selain tipe yang saya sebutkan tadi Apple dan Huawei itu sudah punya email sebenarnya tapi jarang menggunakan. Ketika mungkin saya suruh untuk mengirimkan email itu banyak orang yang gimana caranya begitu. Email sendiri itu sangat hampir sekarang setiap orang itu harus punya email ketika kita membeli Android ya. Android yang kebanyakan memang menggunakan Gmail kan. Ketika membeli Android, yang ditanya pertama apakah sudah punya Gmail? Belum, maka buat baru. Sudah, tinggal mana emailmu, masukin sama passwordnya. Jangan lupa. Jadi kalau bisa ya, satu orang itu satu email, jangan gonta-ganti email. Karena kalau lupa password pun bisa itu dikembalikan. Tetapi dengan syarat apa? Email yang terkait, email yang dikaitkan dengan email yang didaftarkan itu terkait. Kemudian untuk nomornya, nomor HP-nya itu juga masih bisa digunakan. Nah, itu biasanya bisa. Kemudian forum. Nah, forum. Kemudian rekaman simulasi visual. Rekaman simulasi visual ini biasanya nanti komen dan komen di bawahnya. Nah, kemudian yang keempat itu membaca dan menulis dokumen daring dalam jaringan melalui World Wide Web. Di sini bisa saya sebutkan atau saya contohkan itu Blogspot www.blogger.com melalui itu ya. Itu adalah produk dari Google juga, gratis juga bagi siapapun yang ingin menulis gitu. Menulis nanti bisa didaftarkan di Google AdSense juga. Nah, untuk Google Blogger sendiri ini untuk orang-orang yang memang gemar menulis. Menulis apa Bu? Menulis terserah menulis hal-hal yang memang berguna dan bermanfaat. Nah, di dalam ini sendiri, di dalam blogger sendiri, itu syarat utamanya juga harus punya Gmail karena untuk mendaftar kita harus memakai Gmail. Di situ kita bisa membuat blog pribadi kita.
Saya sendiri sudah pernah mencoba untuk membuat Gmail, bukan membuat blogger. Di situ ada www.dewiharwati.blogspot.com. Silahkan coba dibuka, tapi memang lama sekali tidak saya update blogernya karena situasi dan kondisi. Kemudian selanjutnya ini adalah komponen pendukung dari komunikasi dalam jaringan. Untuk komponen pendukungnya itu nomor satu itu adalah hardware. Hardware ini kalau Ibu bisa jelaskan itu menurut saya perangkat yang bisa kita pegang, bisa kita rasakan manfaatnya, bisa kita lihat. Contohnya apa? Contohnya kalau kita berkomunikasi, kita telepon menggunakan HP, ya contohnya Android itu sendiri. Itu hardware. Kita meeting, kemudian menggunakan laptop. Di situ menggunakan laptop, kemudian ada headset atau headphone. Kita pakai di telinga kita. Nah, itu juga termasuk hardware-nya gitu. Mouse yang kita gunakan untuk menggerak-gerakkan itu juga bisa dikatakan hardware-nya, komponen pendukung hardware. Kemudian yang kedua itu adalah software. Software ini perangkat yang menurut saya itu bisa kita rasakan manfaatnya. Tidak bisa kita pegang, tapi dapat kita lihat dengan mata. Contohnya apa? Misalnya kalian video call menggunakan WA pada orang tua. Nah, karena kalian mungkin di kos, kuliah, kemudian kangen dengan orang tua. Nah, begitu kalian video call dengan HP, pakai headset. Aplikasi yang digunakan atau software yang digunakan apa? WhatsApp itu sendiri itu termasuk softwarenya. Android yang digunakan Android tipe berapa? Android misalnya Jelly Bean atau Androidnya sudah Android tipe berapa yang terbaru sekarang? Itu juga bisa dikatakan software pendukungnya. Misalnya saya, kemudian saya Google mengadakan meeting, mengajar di kelas ini, misalnya di kelas 10 TITL. Kemudian saya menggunakan Google Meet. Saya melakukan apa? Saya melakukan komunikasi daring secara sinkron langsung dengan hardware laptop, headset, mouse. Softwarenya apa? Softwarenya adalah Google Meet itu sendiri. Sistem operasinya apa? Menggunakan Windows 10, itu juga termasuk softwarenya. Kemudian untuk brainware, nah brainware itu adalah pelakunya atau usernya, orang yang melakukan, ya saya sendiri dan juga murid-murid saya yang tergabung di dalam Google Meet itu. Itu termasuk brainware-nya. Nah, banyak sekali sebenarnya untuk contoh-contohnya, tergantung aplikasi atau software yang digunakan untuk melakukan komunikasi dalam jaringan. Kita ke kelemahan dan kelebihan komunikasi dalam jaringan. Untuk kelemahan dan kelebihannya sendiri, ini efisiensi biaya. Nah, biaya ya, biaya ini bisa jadi kelemahan dan kelebihan itu masuk di dalamnya. Jadi, misalnya saya contohkan komunikasi. Saya berkomunikasi sama-sama dalam jaringan. Saya misalnya suami saya di luar negeri, kemudian saya komunikasi dengan dia itu menggunakan by smartphone, by phone, tapi dengan reguler. Itu 100.000 itu mungkin 15 menit. Tapi lain dengan saya menggunakan Messenger atau mungkin WhatsApp atau biasanya Messenger. Nah, menggunakan Messenger, saya berjam-jam itu kuota saya cuma habis berapa? Nggak nyampe segiga. Jadi tergantung kondisinya ya, kondisi. Gitu. Kelemahan dan kelebihan itu masuk dalam kondisi apa yang dipakai. Gitu.
Kemudian waktu, ketika dibandingkan, ketika kita berkomunikasi mau menemui beliau yang misalnya di kota A, kita bisa pakai HP, kemudian atau pakai Android, kita bisa telepon. Nah, itu dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus apa? Membuang waktu, biaya juga. Nah, tergantung komunikasi yang akan dilakukan itu seperti apa kondisinya begitu. Kemudian terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Melakukan komunikasi daring. Nah, maksudnya komunikasi yang dilakukan, komunikasi daring itu bisa memanfaatkan TIK secara TIK terbaru, terupdate itu dengan baik sehingga efisiensi biaya didapatkan, efisiensi waktu juga didapatkan. Jadi tidak apa ya? Tidak membuang-buang daya, tenaga dan upaya SDM-nya memanfaatkan teknologi terupdate. Maksudnya seperti itu. Kemudian selanjutnya email. Ini email adalah electronic mail atau cara pengiriman data, file teks, foto digital, file audio, kemudian ada video dari satu komputer ke komputer lainnya dalam jaringan internet. Untuk email sendiri sering digunakan, saya pun sering menggunakan ketika untuk file-file yang penting. Menurut saya sih privasinya juga terjaga, tidak seperti di Zoom ya. Kalau di Zoom itu privasinya itu tidak terjaga. Jadi kalau email kan tidak terbatas waktunya, tapi kalau misalnya untuk kapasitasnya juga terbatas sih, kapasitas pengirimannya itu filenya dibatasi untuk foto, video dan lain sebagainya tidak. Jadi file yang terlalu besar tidak bisa mengirimkan lewat email. Tapi yang bagus privasi terjamin, kemudian biaya pengiriman kan murah dan mudah. Sehingga tergantung kondisi kapasitas internetnya ya, bagaimana internetnya itu berjalan, bandwidthnya bagaimana. Kemudian tapi di email ini sendiri ketika kita mengirimkan kita harus menunggu orang tersebut untuk membuka dan membalasnya. Jadi tidak bisa waktunya itu tidak bisa menentukan karena memang tidak langsung, komunikasi yang tidak langsung. Lain dengan misalnya kita menggunakan WhatsApp gitu. Kita menggunakan WhatsApp itu kan langsung, kita bisa telepon dan lain sebagainya. Kita bisa ketika menggunakan Skype kita bisa langsung. Tapi Skype juga ketika kita menggunakan Skype sana Skype juga harus hidup. Jadi memang penggunaan aplikasi atau software yang kita gunakan itu tergantung keadaan kita ya, tergantung kondisi kita bagaimana. Begitu. Nah, misalnya untuk email sendiri itu bisa kita bisa gunakan setiap waktu ya, tapi kita tidak dapat menggunakan ketika panggilan itu darurat. Itu untuk email sendiri. Kemudian email ini sering digunakan untuk informasi-informasi yang memang penting gitu. Jadi rahasianya terjamin. Itu yang tadi saya katakan. Kenapa rahasia terjamin? Karena rahasianya enggak juga terjamin karena memang untuk komunikasi dalam jaringan untuk menjamin keamanan data itu memang tidak bisa 100%. Tapi di email ini tidak ada enkripsi data. Yang terjaga itu adalah privasi, bukan keamanannya ya, tapi privasinya. Privasi memang terjaga. Oke, manfaat ya. Manfaatnya elektronik ini cara pengiriman data atau file email. Nah, manfaat menggunakan email.
Dengan menggunakan email sendiri, kita bisa mengirimkan file teks, foto digital, kemudian file audio pun bisa, bahkan video bisa dari satu komputer ke komputer lainnya gitu dengan jaringan internet. Jaringan internet yang kita bisa tidak hanya komputer sekarang ya, kita bisa menggunakannya, kita bisa menggunakan melalui handphone gitu, melalui Android itu bisa. Jadi manfaat menggunakan email itu banyak. Tadi ada manfaatnya dengan menggunakan privasi kita lebih terjaga dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan. Nah, untuk langkah-langkah penggunaan emailnya sendiri, langkah-langkah penggunaan emailnya sendiri, untuk langkah-langkah penggunaan email, eh, nanti silahkan nanti bisa dibaca di handout-nya masing-masing. Di dalam handout itu ada langkah-langkah untuk pembuatan emailnya yang ingin membuat email baru. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga kalian bisa searching, browsing melalui apa? Melalui internet silahkan. Yang sudah punya email nggak perlu membuat baru untuk pembelajaran kali ini karena memang saya juga termasuk orang yang memang sudah punya email ya udah itu nggak usah ganti-ganti, diingat passwordnya diganti lah bu passwordnya lupa, silakan dicatat caranya agar password tidak lupa itu silakan dicatat di dalam buku atau apa gitu, diganti bagus lah bu diganti-ganti ya password password apapun, PIN ATM, password email ataupun password apapun, silahkan secara berkala diganti agar untuk menjaga keamanan data kita agar terjaga. Kemudian silakan sebelum itu juga saya tidak menutup kemungkinan untuk apa silakan kalian selain membaca di handout boleh searching untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan tugas yang akan saya sampaikan nanti gitu. Silakan mulai belajar. Nah, itu saja yang ingin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.